Halo guys, balik gue Mike. Kali ini gue bakal bahas produk dari AMD, dan produk kali ini yang bakal bahas itu pakai GPU dengan AMD RDNA 2, tapi yang harganya tuh ya affordable parah lah. Mau tahu sekencang apa AMD RDNA 2 ini? Langsung aja kita lihat spesifikasi dari laptopnya. Nah, kan sudah lihat ke spesifikasinya, kita mulai dari desainnya dulu ya. Laptop ini tuh kelihatan mewah banget ya, dengan ketebalan yang hanya di 1,79 mm, yang membuat laptop ini tuh mudah dibawa kemana-mana. Terus dengan laptop setipis ini, apakah portnya lengkap? Tentu aja, lengkap banget. Kalian tuh bisa nemuin 2 super speed USB Type A 5 Gbps, 1 super speed USB Type C 5 Gbps juga, 1 HDMI 1.4, 2 super speed USB Type A 5 Gbps, dan 1 headphone atau earphone combo jack audio. Terus kita lanjut ke bagian layarnya. Layarnya ini menggunakan layar tipe panel SPA berukuran 14 inci dengan resolusi 1920x1080p yang sudah ada anti-glare dan maksimal brightness-nya itu di 240 nits. Karena ini panel SPA ya, jadi keakuratan warnanya tuh masih kurang ya. Jadi ya kalau kalian yang konten kreatornya perlu warna banget, mungkin ya belum pas gitu. Tapi so far menurut gue, kalau kalian yang bukan tipe yang perlu warna ya so far laptop ini tuh udah oke banget dengan akuratan warna yang cukup aja gitu. Mengingat dengan harga yang dibawakan juga cukup terjangkau, jadi kalian tuh nggak bisa komplain soal warna yang dia tawarkan ini. Kita pindah ke bagian keyboard. Mengingat ini adalah target marketnya konten kreator, mungkin pelajar, ya di keyboard dari laptop ini tuh pasti penting banget. So far menurut gua, laptop ini tuh punya keyboard yang travel distance-nya kecil, tapi tetap masih ada rasa feedback-nya ya. Kayak megang MacBook sih menurut gua, karena travel distance-nya benar-benar kecil. Terus kita pindah ke bagian webcam dan audionya. Ya seperti yang kalian bisa lihat, gua tes dengan kondisi light yang cukup aja di Starbucks gitu ya. Dia tuh bisa hasilin warna yang cukup oke dan kejernihan yang cukup oke juga. Tapi ingat, kalau dengan kondisi ada cahaya ya. Tapi kalau kalian nggak pakai cahaya yang cukup, mungkin low light ya, gimana lagi ya, namanya webcam dari bawah laptop sih jarang banget ada yang kalau light tuh bisa pas dan cakep banget. Jadi ini gak ada komplain menurut gue dari soal webcam, yang udah bisa kalian pakai buat meeting ataupun kerja-kerja dengan webcam ini. Selanjutnya kita pindah ke storage-nya. Storage-nya ini pakai NVMe dengan kapasitas 512 GB, yang dimana menurut gue sini cukup pas aja ya. Nggak yang berlebihan, tapi ya pas aja. Ya kalau kalian kurang, kalian bisa coba tambah SSD eksternal mungkin. Dengan speed yang juga standar sih, di 1740 MB per second dan rate-nya di 1693 MB per second. Ya standar lah. Nah ini yang asik nih, kita bahas ke bagian performance-nya ya dari laptop ini. Sebelum gue pengen bahas ke performance-nya, ini tuh gue pengen jelasin dulu kalau laptop ini tuh pakai prosesor refresh dari Ryzen, yaitu yang sebelumnya itu Ryzen 3 3250U yang menjadi Ryzen 3 7320U yang sekarang ini. Dia juga sudah pakai fabrikasi 6 nanometer, yang sebelumnya pakai fabrikasi 7 nanometer. Terus apa sih yang wow dari prosesor ini? Nah, dia itu udah bawain RDNA 2 dengan GPU Radeon 610M. Tapi apakah performance-nya kencang? Gua jelasin sepanjang lebar itu. Nih, gua tes dengan beberapa benchmark nih di Cinebench R23. CPU ini tuh bisa hasilkan multi-core di 4835 poin dan single core di 1122 poin. Terus kita juga tes di bagian render untuk kalian yang suka 3D. Nah, render 3D BMW ini pada CPU-nya butuh waktu 8 menit 36 detik dan GPU-nya di 24 menit 55 detik. Yang dimana ini sih udah cukup oke lah buat kalian tes render 3D. Jadi ini sih masuknya konten kreator semuanya sih bisa ya. Mau render 3D bisa, kerjain multitasking harian juga lancar banget. Terus nggak sampai di situ sih, gue juga ngetes dengan PC Mark 10 Modern Office. Laptop ini tuh bisa hasilkan skor 4217 poin ya. Ini udah oke banget, mengingat harganya juga yang cukup affordable. Nanti kalian denger deh harganya cuma berapa di laptop ini. Setelah udah kerja main game dong, pasti kita butuh main game ya. Kita mah nggak muluk-muluk, kerja main game dong. Nah, kita tes dengan game kompetitif Valorant. Valorant tuh dia bisa hasilkan average di 60 sampai 90-an FPS. Terus kita juga ngetes dengan game yang ada FSR-nya, Dota 2. Dia tuh bisa hasilkan dengan minimal FPS tuh di 50 FPS. Jadi ya ini udah playable banget dari kedua game tersebut. Nah, kita udah bahas banyak hal dari performance-nya, kita juga udah bahas dari layarnya dan semacam. Itu kita juga perlu baterainya, karena ya ini buat orang yang suka kerja bawa kemana-mana, karena dia ringan juga ya kan, tipis juga. Nah,
Laptop ini tuh bisa tahan sampai 11 jam 19 menit dengan settingan power saver ya. Udah cukup lama lah. Hampir setengah hari kalian bawa laptop ini gak usah ngecas tuh udah aman banget menurut gua. Harganya tuh dibanderol di harga 6.194.000 aja. Yang menurut gue sih ini udah masuk banget budgetnya mahasiswa, pekerja, ataupun pelajar-pelajar di luar sana yang pengen laptopnya tuh bisa main game, bisa kerja, bisa buat tugas juga bisa gitu. Selain itu dengan harga segini juga kalian tuh udah bundling loh dengan Windows 11 dan juga Office 2021. Yang kira-kira tuh nilainya 1,8 jutaan ya. Ini udah hemat parah sih menurut gue. Dan kalau kalian tanya ke gue apakah ini recommended atau enggak, ya tentu. Gue rasa ini bakal jadi yang ada di kepala gue. Kalau orang nanya ke gue, Mike, laptop 6 jutaan tuh apa ya? Nah ini mungkin gue bisa sebutin. Karena dari performance-nya itu udah cukup oke. Terus dari baterainya juga udah cukup menarik dan harganya juga ya cukup affordable lah. Dan yang sayangnya cuma di panel layarnya aja. Tapi kalau orang itu nggak masalah dengan layar ya gue bakal ngasih rekomendasi ke laptop ini sih. Mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini dari HP14EM0014U. Kalian ada request laptop apa lagi yang pengen gue bahas, kalian bisa komen di bawah. Dan mungkin segitu dulu dari review gue kali ini. Mungkin kalian banyak dengar plus-plusnya karena memang laptop ini tuh banyak bawa hal-hal yang menarik plusnya gitu. Ya, mungkin segitu dulu. Gua Mike cabut diri. Bye-bye.